Usai menjalani otopsi di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, jenazah korban penculikan dan pembunuhan dibawa pulang oleh keluarganya. Keluarga berharap pelaku dihukum maksimal sesuai dengan hukum yang berlaku. Jenazah dibawa pulang keluarga ke rumah duka di Beji, Depok untuk disemayamkan. Rencananya usai disemayamkan di rumah duka, jenazah J akan dimakamkan di kampung halamannya di Garut, Jawa Barat. Sementara paman korban berharap pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya. Sebelumnya J, anak kelas 1 SD diculik dan dibunuh begeng di rumah pelaku di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Tindakan penculikan terkuak setelah orang tua J melapor ke polisi karena anaknya tak kunjung pulang dari sekolah pada Sabtu 6 Februari. Yang pasti gak pernah ada hubungan apa-apa. Mungkin hanya sebatas kenal wajah, karena pelaku itu sering nongkrong gitu, nongkrong di tempat daerah kita gitu, di Beji gitu. Ya rencana insya Allah kita akan makamkan di daerah Garut. Pemirsa, Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus kematian Mirna di Cafe Olivier. Rekonstruksi berlangsung lebih tertutup dibanding rekonstruksi sebelumnya. Rekonstruksi yang berlangsung sejak Sabtu pagi dihadiri tersangka Jessica Kumala Wongso. Berbeda dengan rekonstruksi sebelumnya, para wartawan tidak diperbolehkan masuk ke dalam halaman Cafe Olivier oleh pihak manajemen Grand Indonesia. Wartawan hanya diperbolehkan mengambil gambar dari luar pagar. Cafe Olivier menutup jendela dengan kain. Di sekitar kafe juga dikelilingi tanaman dan jumlah anggota Polda Metro Jaya pun lebih banyak dari rekonstruksi sebelumnya. Diri dong, ngadep sini kan. Ya apa harus coba sih bajunya. Masih bisa ketawa loh. Tersangka kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso menjalani rekonstruksi di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Untuk mengetahui perkembangan proses rekonstruksi, kita bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Rio Cornelianto serta pilot drone Rizky Andrianto langsung dari Grand Indonesia. Ya Sadrina, apakah proses rekonstruksi masih berlangsung hingga siang hari ini? Egan, proses rekonstruksi atas kasus kematian Wayan Mirna Salihin setelah meminum kopi di Cafe Olivier Jakarta Pusat ini masih terus dilangsungkan. Tadi Jessica Kumala Wongso beserta dengan puluhan penyidik, kemudian juga petugas dari Ditreskrim Polda Metro Jaya dan juga tim Inafis sudah tiba di Cafe Olivier sejak pukul 8:10 waktu Indonesia Barat. Rekonstruksi sendiri baru dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan adapun yang hadir tentunya adalah tersangka ataupun Jessica yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus ini. Kemudian juga tadi kami melihat ada Direktorat Polda Metro Jaya yaitu Kombes Pol Krisnamurti, dan juga di sini Jessica didampingi oleh 3 kuasa hukumnya yaitu Yudi Wibowo dan juga 2 orang lainnya. Sementara itu rekonstruksi masih terus dilangsungkan pada siang hari ini. Ini berarti sudah ada waktu 2 jam dari proses rekonstruksi, di mana tadi kami melihat melalui dari jendela dari Cafe Olivier ini Jessica memang melakukan sejumlah adegan, terutama yang kami lihat adalah ketika Jessica meminta ataupun memesan minuman kepada salah satu pelayan, dan pelayan ini diberi papan nama yaitu dengan nama Saksi Cindy. Kemudian juga Jessica terlihat melakukan adegan-adegan lainnya. Kemudian juga Jessica memasuki ruangan ataupun indoor dari Cafe Olivier ini. Sampai sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari Ditreskrim Polda Metro Jaya ataupun dari Kombes Pol Krisnamurti karena masih ada ataupun masih berlanjut proses rekonstruksi ini. Kemudian juga bisa saya jelaskan sedikit, Egan, ini rekonstruksi yang pertama
bagi Jessica setelah ditetapkan sebagai tersangka. Namun rekonstruksi ini adalah rekonstruksi ketiga dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Dan jika sebelumnya rekonstruksi yang sebelumnya ini terkesan memang terbuka, tapi untuk kali ini terkesan sangat tertutup, di mana para teman-teman media di sini tidak bisa masuk ke dalam teras dari Cafe Olivier ini dan hanya dapat mengambil gambar dari depan pagar Grand Indonesia. Sementara itu juga dari Cafe Olivier sendiri sudah ditutupi ataupun dikelilingi oleh pot-pot tanaman, dan juga di jendelanya waktu kemarin memang sempat diberikan jendela berwarna putih, tapi sekarang diberikan jendela berwarna coklat dan juga dilapisi oleh kain hitam seperti itu. Egan. Ya, Sadrina, apa sebenarnya yang ingin digali oleh polisi berkaitan dengan proses rekonstruksi ini? Ya, rekonstruksi dilakukan untuk pertama kalinya ketika Jessica Kumala Wongso sudah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk pertama kalinya ini Direskrim Polda Metro Jaya membutuhkan rekonstruksi lanjutan karena keterangan-keterangan dari Jessica Wongso ini tidak konsisten ataupun berubah-ubah dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang didapatkan oleh Direskrim Polda Metro Jaya. Salah satunya adalah alat bukti dari CCTV. Kemudian dari rekonstruksi ini memang dilakukan adanya dua versi, yaitu versi pertama adalah versi dari Jessica Kumala Wongso dan juga versi kedua dari versi penyidik Direskrim Polda Metro Jaya. Sementara itu tadi kami sempat menghubungi kuasa hukum dari Jessica, yaitu Yudi Wibowo. Yudi Wibowo mengatakan bahwa Jessica tetap bertahan pada keterangannya, di mana ia menolak ataupun membantah bahwa segala tuduhan ataupun sangkaan dari Direskrim Polda Metro Jaya bahwa dirinya lah yang memasukkan sianida ke dalam kopi yang diminum oleh Mirna. Sementara itu, Egan, untuk mengungkap kasus terbunuhnya Mirna, Polda Metro Jaya ini beberapa kali melakukan rekonstruksi di Cafe Olivier Grand Indonesia Jakarta. Selain menghadirkan Jessica dan juga Hani yang merupakan teman Mirna meminum kopi waktu saat yang lalu itu, oleh rekonstruksi juga menghadirkan sejumlah saksi lainnya. Salah satu reka ulang yang dilakukan polisi yakni pada proses peracikan kopi yang diminum Mirna. Pada gelar perkara kali ini petugas menghadirkan 4 orang saksi yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi. Keempat saksi merupakan karyawan kedai kopi yang mengetahui kondisi terakhir Mirna sebelum dilarikan ke rumah sakit. Dalam reka ulang tersebut, polisi membuat 4 kopi. Direskrim Polda Metro Jaya, Kombes Krisna Murti mengatakan ada beberapa hal yang coba direkonstruksi termasuk soal membuat kopi. Menurut Krisna, 4 kopi itu dibuat beberapa jenis, yakni kopi yang dibiarkan 51 menit tanpa diaduk, kemudian kopi diaduk selama 51 menit, lalu 51 menit tanpa diaduk kopi, dan terdapat racun serta 51 menit kopi diaduk dan ada racunnya. Lapor turun, kami gelar perkara. Nanti setelah gelar perkara kita lihat hasilnya, ya. Jadi malam ini kami berita acara lagi, saksi-saksi sini 4 orang kami bawa lagi ke Polda. Saksi dari karyawan, Bang, ya? Manajer, karyawan yang menolong, yang menyaksikan, yang melihat, ya, yang secara detail ada ketidaksesuaian keterangan antara karyawan dengan keterangan beberapa saksi. Nah, itu nanti kunci. Ya, ada yang perkataan benar, perkataan tidak benar, itu kunci. Maka nanti kita akan lakukan rekonstruksi setelah. Rekonstruksi di Cafe Olivier ini masih terus berlangsung, Egan. Dari 50 adegan ini masih ada 27 yang baru terlaksana dalam rekonstruksi di Cafe Olivier ini. Kami juga masih menunggu dari keterangan resmi dari Direskrim Polda Metro Jaya. Kembali ke Egan. Baik, kita tunggu nanti apa hasil dari rekonstruksi yang dilakukan kepolisian di Grand Indonesia. Terima kasih Sadrina Evanli atas laporannya. Pemirsa, polisi melakukan proses rekonstruksi di Cafe Olivier Grand Indonesia Jakarta berkaitan dengan kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Sadrina Evanli dan juru kamera Rio Cornelianto serta pilot drone Rizky Andrianto langsung dari Grand Indonesia Jakarta. Sadrina, bagaimana proses rekonstruksi di Grand Indonesia sekarang?
rekonstruksi yang dilakukan di Cafe Olivier Grand Indonesia Jakarta terkait dengan kasus kematian Mirna Salihin selesai meminum kopi ini masih terus berlangsung. Tadi rekonstruksi ini sudah dimulai pada pukul 9 pagi tadi, berarti jika sudah mendekati pukul 1 saat ini adalah rekonstruksi sudah berjalan kurang lebih selama 4 jam. Hingga saat ini sudah ada 35 reka adegan yang sudah dijalankan atau dilakukan oleh Jessica Kumolo Wongso. Tadi juga kami melihat dari foto yang sudah beredar di kalangan para wartawan saat ini, yaitu sudah ada Hani ataupun teman dari Jessica dan juga Mirna yang turut melakukan reka ulang yang berada di Cafe Olivier. Memang sudah ada 35 reka adegan dari 52 reka adegan secara total dari Jessica masuk ke Cafe Olivier, kemudian terlihat ini memesan minuman kepada salah satu pelayan yang kami lihat di jendela Cafe Olivier ini diberikan kalung ataupun papan nama bernama Saksi Cindy, kemudian juga sampai akhirnya nanti Jessica Kumolo Wongso ini dan juga Hani berjalan keluar untuk membawa Mirna ke klinik Grand Indonesia. Untuk Mirna sendiri dilakukan ataupun digantikan di sini adalah dari pelayan kafe dari Cafe Olivier, dan sejauh ini kami juga masih menunggu keterangan resmi dari Diskrimum Polda Metro Jaya terkait dengan rekonstruksi yang terjadi pada kali ini. Ini adalah rekonstruksi yang pertama setelah Jessica ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kematian Mirna Salihin, dan rekonstruksi ini memang dilakukan untuk membuktikan ataupun mencari alat-alat bukti lainnya dan juga mencocokkan sejumlah keterangan-keterangan saksi dan juga keterangan Jessica, di mana menurut Diskrimum Polda Metro Jaya keterangan Jessica ini berubah-ubah dan juga inkonsisten karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang didapatkan oleh Diskrimum Polda Metro Jaya. Dan dalam rekonstruksi kali ini ada dua versi yang dilakukan. Yang versi pertama adalah versi menurut dari Jessica, kemudian juga versi menurut dari penyidik Diskrimum Polda Metro Jaya. Egan, kami dapat menjelaskan sedikit, ini situasi berbeda jika dibandingkan dengan rekonstruksi sebelumnya ataupun pada yang dilakukan pada 19 Januari 2016 yang lalu, di mana rekonstruksi pada waktu lalu ini memang memperbolehkan para wartawan masuk ke dalam halaman gedung Olivier ataupun ke Cafe Olivier untuk mengambil gambar dan juga menyaksikan bagaimana rekonstruksi tersebut. Namun kali ini rekonstruksi memang terkesan agak tertutup. Para wartawan tidak boleh berada di halaman, tapi para wartawan hanya dapat mengambil gambar dan juga menunggu dari keterangan resmi dari Diskrimum Polda Metro Jaya dari depan pagar dari Grand Indonesia. Sementara itu dari Cafe Olivier juga terkesan tertutup, di mana pada kali ini rekonstruksi memang dikelilingi oleh pot-pot bunga ataupun pot-pot tanaman, dan juga di jendelanya ini tutup kain coklat dan juga dilapisi oleh kain hitam. Sementara untuk mobil polisi di sini juga terlihat terparkir di depan Cafe Olivier yang tidak seperti biasanya. Ini seperti yang terjadi rekonstruksi pada pertama kali yang berada di Cafe Olivier ini. Untuk sementara demikian, kembali ke Egan. Baik, terima kasih atas informasi terbaru langsung dari Grand Indonesia berkaitan dengan rekonstruksi kasus Wayan Mirna Salihin. Terima kasih, Sadrina.